Cerita akan diawali dengan seorang pria tampan dan juga gagah bernama Sharman yang bersama dengan para penduduk desa untuk memburu seekor buaya yang dianggap berbahaya di tempat itu. Di sini Sharman menunjukkan keahlian dan juga ketangkasannya dalam menangani buaya itu dengan cepat dengan tombaknya. Sharman langsung menghabisi buaya itu begitu saja. Setelah selesai, Sarman kembali ke desa. Sarman menjadi pusat perhatian dari para gadis dan juga petua desa yang begitu kagum dan juga menghormatinya. Sarman sendiri tinggal bersama dengan paman dan juga bibinya, Durja dan juga Bima. Di sini Sarman merupakan anak yang baik, bahkan penurut, walaupun hanya terhadap bibi dan juga pamannya ini. Kemudian di sini Sarman meminta kepada pamannya untuk mengizinkan dirinya untuk menuju suatu kota yang disebut dengan Mohenjo-daro. Kota terdekat di tempat itu yang menjadi pusat perdagangan dan pusat saudagar kaya berkumpul di tempat itu. Tapi di sini Durja tidak mengizinkan Sarman untuk pergi ke tempat itu. Entah apa alasannya. Padahal banyak penduduk desa dan juga para pemuda yang sudah ke sana dan berdagang di tempat itu. Tapi Sarman benar-benar dilarang oleh pamannya untuk pergi ke Mohenjo-daro. Tentu saja hal ini membuat Sarman menjadi sedikit kesal, tapi dia masih tetap menyayangi pamannya ini. Di malam harinya, Sarman tertidur seperti biasa, tapi kemudian Sarman mengalami mimpi yang cukup aneh. Dia bertemu dengan binatang yang memiliki tanduk di kepalanya. Dia pun heran dengan mimpi itu. Di keesokan paginya, dia bertemu dengan bibinya Bima dan menceritakan mimpi yang terjadi semalam. Bibinya mengatakan bahwa mimpi itu hanyalah bunga tidur dan tidak merupakan pertanda ataupun peringatan apapun. Jadi dia tidak perlu memikirkannya. Setelah itu Sarman masih tetap memikirkan untuk pergi ke Mohenjo-daro. Dia benar-benar ingin melihat kota besar itu. Dan di samping itu dia juga ingin berdagang di Mohenjo-daro seperti para pemuda dan juga orang-orang di desa itu. Jadi di malam harinya dia membangunkan Hojo dan meminta Hojo untuk membantunya pergi ke Mohenjo-daro. Kemudian Hojo membantu Sarman untuk mengemasi barang dan juga mencari barang dagangan yang cocok. Tapi sayangnya kegiatan itu diketahui oleh pamannya Durja. Tapi Durja di sini tidak marah, bahkan dia bersikap begitu lembut kepada ponakannya ini. Kemudian Durjan meminta Sarman untuk masuk ke dalam rumah. Di sini Durjan berpesan kepada Sarman agar tidak menurunkan harga dari barang yang dia jual, apapun yang terjadi, karena orang kota yang begitu serakah dan juga mereka sangat tamak. Dan ditambah lagi pamannya juga berpesan agar dia tidak terlalu percaya dengan siapapun di kota. Setelah mendapatkan restu, pamannya juga memberikan sebuah kain lusuh kepada Sarman yang terdapat suatu benda di dalamnya. Tapi di sini pamannya berpesan agar tidak membukanya bila Sarman tidak mengalami masalah di kota Mohenjo-daro nanti. Tapi bila dia mengalami masalah, dia boleh menggunakannya atau boleh membuka bingkisan itu. Sarman pun penasaran, tapi karena sudah berjanji pada pamannya, dia tidak membukanya. Di keesokan paginya, Sarman dan juga Hojo beserta para warga desa yang lainnya pergi ke kota Mohenjo-daro. Secara perlahan mereka menuju kota itu. Tapi sayangnya di tengah jalan Sarman mengkhianati kepercayaan dari pamannya ini. Dia membungkam kain lusuh itu yang terdapat sebuah segel bergambar hewan yang memiliki tanduk di kepalanya, persis di mimpinya. Di sini Sarman mulai heran bagaimana mungkin bisa benda ini persis seperti apa yang dimimpinya. Tak selang lama Sarman akhirnya sampai di kota Mohenjo-daro. Dia turun dari keretanya dan melihat dari kejauhan sebuah benteng raksasa yang terbangun cukup megah di tempat itu. Dia begitu terkejut dengan keagungan dan juga kemegahan kota Mohenjo-daro. Setelah melihat dari kejauhan, Sarman pun kembali ke keretanya. Dia dan rombongannya mulai masuk ke dalam kota. Di sebuah gerbang kota dia melihat sesuatu yang mirip dengan segel yang dia miliki. Seekor hewan yang memiliki tanduk di kepalanya. Kemudian Sarman bertanya ke salah satu petua desa, gambar apakah itu? Petua desa berkata bahwa itu ialah simbol dari kota ini, simbol perlindungan dan sekaligus tunggangan dari Dewi Sindu, kepercayaan di tempat itu. Sarman pun semakin terkejut dan dia bingung kenapa semua ini bisa sangat kebetulan. Setelah itu Sarman masuk ke dalam kota. Saat dia masuk ke dalam kota, tiba-tiba datang seorang pengemis yang menghampirinya dan berkata kalau tempat ini bahaya dan sebaiknya dia pergi. Tapi Sarman tidak menghiraukan ucapan dari pengemis ini. Malah Sarman menatap pria ini penuh kasihan. Jadi dia melepaskan selendang yang dia kenakan dan dikenakan kepada pria lusuh ini. Kemudian pria lusuh ini pun pergi begitu saja. Di tengah rasa penasaran Sarman diberitahu oleh salah satu orang di kota itu bahwa pria itu bernama Jahiro. Dulunya, pria itu merupakan bangsawan di kota ini. Tapi entah kenapa, dia bernasib seperti itu. Sarman pun hanya menatap begitu dalam terhadap pria itu. Entah apa yang dipikirkan oleh. इतना जरूर है जैसा सोचा था हूबहू
Kemudian Sarman pun masuk ke dalam kota. Di dalam kota dia melihat kemegahan dan juga bagaimana besarnya kota ini. Tapi di sisi lain dia juga merasa sangat familiar dengan kondisi tempat ini, walaupun dia tidak pernah ke sini sebelumnya. Setelah itu dia dan juga Hojo langsung membuka lapak di tempat itu sambil membawa barang-barang yang dia bawa dari desa. Di sini Sarman menjual sebuah batu berwarna biru yang biasa digunakan menjadi sebuah pewarna, sedangkan Hojo menjual peluit buatannya. Hari ini pasar tampak sangat ramai, bahkan pedagang dan juga saudagar dari berbagai macam negeri hadir di tempat itu. Di sini juga dia tidak sengaja melihat sebuah hewan yang sangat jarang di tempat itu, yaitu kuda. Hewan yang mirip di dalam mimpi milik Sarman. Kemudian datang beberapa saudagar kaya menuju lapak milik Sarman. Di sini para pedagang ini mulai menawar batu biru itu, tapi sayangnya harga tawarannya belum digendaki oleh Sarman karena Sarman mengingat perkataan dari pamannya bahwa dia tidak boleh menurunkan harga dari barang dagangannya. Tapi kemudian muncullah seorang pria bernama Lothar yang merupakan penduduk asli dan juga penjaga di tempat itu. Dia berkata bahwa sebaiknya Sarman menerima tawaran itu. Lagi pula pasar hari ini akan tutup. Bila dia tidak bisa menjual barangnya, maka usahanya hari ini pun akan sia-sia. Karena memang tidak ada pilihan lain, akhirnya Sarman menerima tawaran itu. Setelah para saudagar itu pergi, kemudian muncullah seorang pria dengan kuda. Pria ini bernama Manjo, anak dari pemimpin kota Mohenjo-daro. Dia di sini datang untuk membeli beberapa barang, tapi sayangnya Manjo dengan kekuasaannya, dia memaksa para pedagang untuk mau melakukan transaksi dengan dirinya dengan harga dan juga barter dengan sangat murah. Bila ada orang yang menolak, maka mereka akan dilarang untuk berdagang di tempat itu. Kemudian muncul salah satu pria yang tidak terima dengan perkataan dari pria ini. Dia berkata bahwa dia tidak mungkin membuat harga barangnya lebih murah di saat dijual kepada Manjo. Manjo pun sangat marah dan pria itu pun akhirnya ditendang. Sarman yang melihat ketidakadilan itu pun langsung maju dan dia berkata bahwa di saat melakukan perdagangan, maka semua orang harus mendapatkan keuntungan dan keadilan dan tidak selayaknya seorang anak dari pemimpin melakukan hal yang keji. Di sini Manjo begitu marah dengan perkataan dari Sarman. Tapi kemudian Lothar maju dan berkata kepada Manjo bahwa Sarman merupakan pria yang baru saja datang dari desa. Dia tidak mengerti bagaimana cara berdagang di kota. Jadi Lothar meminta kepada Manjo untuk memakluminya. Entah kenapa Manjo bisa menerima hal itu dan menganggap bahwa Sarman merupakan hanyalah pria kampung biasa. Tapi di sini Manjo berkata, bila Sarman menentang dirinya, maka dipastikan Sarman akan celaka. Kemudian Manjo pergi dari tempat itu. Setelah itu Lothar berkata kepada Sarman bahwa Manjo merupakan putra dari penguasa kota itu. Jadi sebaiknya dia jangan macam-macam. Mungkin hari ini dia bisa menyelamatkan Sarman, tapi entah di kemudian hari Sarman tidak akan selamat dari pria itu. Kemudian pandangan Sarman pun teralihkan dengan sosok cantik yang berada di tempat itu. Seorang gadis bernama Chani yang terlihat sangat anggun dan juga cantik. Di sini Sarman terpanah dengan kecantikan dari wanita ini. Kemudian Lothar berkata bahwa Chani merupakan putra dari pendeta di tempat ini. Jadi sebaiknya dia berhati-hati agar tidak menggoda dia karena dia merupakan salah satu dari anggota kerajaan. Tak selang lama salah satu pelayan dari Chani digoda oleh beberapa pemuda. Chani pun yang tidak bisa tinggal diam melihat itu langsung menghampiri pemuda-pemuda ini. Kemudian dia berkata kalau dia memiliki kekuatan magis di dalam dirinya. Bila pemuda-pemuda ini terus menggoda pelayannya ini, maka dia akan mengutuk mereka. Awalnya pemuda-pemuda ini sedikit meremehkan, tapi kemudian saat Chani melontarkan beberapa kalimat mantra, mereka pun akhirnya ketakutan dan meminta maaf kepada gadis ini. Padahal di sini Chani sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Karena di sini Chani merupakan putri dari seorang pendeta, sehingga mereka semua percaya dengan perkataan dari Chani. Di sisi lain Sarman menatap gadis ini penuh dengan ketertarikan. Tidak hanya cantik, dia juga memiliki banyak keberanian. Tanpa sadar Sarman terus menatap gadis ini sehingga Chani menyadari tatapan. तू सही कह रहा था सरमन मोहनजोदारो की हवा महकने लगी. Kemudian cerita akan beralih di istana. Saat ini sang raja, Raja Maham, sedang melangsungkan rapat dengan para menterinya tentang perkembangan kota Mohenjo-daro yang lebih maju daripada sebelumnya karena telah menjadi pusat perdagangan dan juga berkumpulnya para saudagar kaya. Di sini Raja Maham sangat bahagia dengan hal itu mengingat kota ini telah menggantikan kota Harappa yang tadinya merupakan pusat perdagangan. Kemudian Raja Maha mengatakan kepada para menterinya kalau dia akan melangsungkan rencana berikutnya dengan melanjutkan pembangunan bendungan
demi kesejahteraan rakyat. Tapi di sini salah satu menterinya berkata bahwa 15 tahun terakhir ini rakyat malah hidup sangat sengsara dengan kenaikan pajak yang gila-gilaan. Dan dia berkata bahwa pembangunan dari bendungan itu adalah upaya dari sang raja untuk membalas dendam dari kota Harappa yang tadinya ternyata sang raja merupakan menteri di kota itu dan diusir setelah melakukan penggelapan hasil bumi dari kota itu. Setelah mendengarkan perkataan itu, sang anak dari raja marah dan berkata kalau seharusnya seorang menteri tidak bisa berkata demikian. Tapi sebelum suasana semakin memanas, salah satu pejabat di tempat itu menghentikan perdebatan itu dan kemudian mulai menarik suara siapa yang orang setuju melanjutkan upaya pembangunan bendungan itu dan siapa yang tidak setuju. Kemudian suara pun diambil dan ternyata yang tidak setuju dengan pembangunan dari bendungan itu ialah hanya sang menteri sendiri, sehingga pembangunan itu pun akan terus dilanjutkan. Disingkat cerita, Saruman bertanya kepada salah satu penjaga di tempat itu apakah dia bisa bertemu dengan salah satu pendeta di kota ini. Tapi sang penjaga menjelaskan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan sang pendeta. Kemudian Saruman mengambil simbol yang dititipkan oleh pamannya dan ditunjukkan kepada sang penjaga. Sang penjaga begitu heran bagaimana mungkin bisa Saruman bisa memiliki benda yang sangat penting ini. Ditambah lagi, dia juga penasaran identitas dari Saruman. Kemudian sang penjaga langsung mengajak Saruman menuju kuil dan menyamar menjadi orang biasa karena hanya orang di kota itu dan juga para pejabat yang bisa menuju kuil dan bertemu dengan para pendeta. Di saat dia akan masuk, tiba-tiba seekor kuda mengamuk dan kebetulan di sana ada Chani yang sedang berdiri. Sang kuda itu mengamuk dan akan menabrak ke arah Chani. Saruman dengan bergegas langsung menghalangi kuda itu dengan kain merah dan menungganginya. Tentu saja semua orang berdecak kagum dengan keberanian dari Saruman ini, begitu pula dengan Chani. Sang pendeta sekaligus ayah dari Chani sangat berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Saruman. Dan dari sinilah bibit-bibit cinta dari Saruman dan Chani pun mulai terbentuk. Setelah itu, Saruman menemui sang pendeta di kuil, menanyakan mimpinya tentang seekor kuda yang memiliki tanduk yang sering sekali muncul di saat dia tidur. Kemudian di sini sang pendeta menjelaskan bahwa hewan itu ialah hewan mitologi dari tunggangan Dewi Sindu yang bernama unicorn, tapi sayangnya hewan ini merupakan legenda. Kemudian Saruman mengeluarkan segel besi yang dia bawa dan menunjukkan kepada sang pendeta. Sang pendeta sangat terkejut dengan identitas dari Saruman. Di sini Saruman menjelaskan bahwa pamannya bernama Druja dan ayahnya bernama Sruja, yang tentu saja nama itu sangat familiar bagi sang pendeta. Di sini Saruman juga menjelaskan bahwa ayahnya telah tewas karena sebuah wabah penyakit saat dia masih kecil. Sang pendeta langsung pergi begitu saja dengan tatapan penuh penyesalan dan keheranan yang membuat Saruman semakin bertanya-tanya tentang sebuah rahasia besar di balik. Setelah bertemu dengan pendeta itu, Saruman sangat kepikiran tentang segel yang dia bawa dan rahasia besar. Tapi kemudian muncul berita dari istana tentang kenaikan pajak yang akan dilangsungkan oleh Raja Maham yang tentu saja sangat memperhatikan rakyat saat itu. Pajak akan dinaikkan 2 kali lipat. Saruman yang melihat bagaimana sengsaranya kehidupan masyarakat di Mohenjo-daro, dia menentang kenaikan pajak itu. Tentu saja hal ini membuat utusan dari istana begitu marah, tapi sayangnya orang-orang di kota sudah mulai muak dan mereka akan ikut maju dan menentang kenaikan pajak itu, yang membuat utusan pun nyalinya menjadi ciut dan dia kembali ke istana. Kabar tentang perlawanan orang-orang tentang kenaikan pajak itu sampai ke Raja Maham. Raja Maham sangat heran dengan pria ini yang berani menentang dirinya yang merupakan seorang raja, dan dia menyuruh salah satu utusannya untuk mencari tahu siapakah pria ini. Di sisi lain, Chani dan juga pelayannya mereka menyamar untuk masuk ke dalam kota. Tapi kali ini Chani tidak menggunakan mahkota maupun perhiasan yang biasa dia gunakan. Orang-orang tidak mengenalinya, kecuali Saruman yang langsung tahu kalau itu ialah Chani. Saruman begitu terpana dengan kecantikan dari gadis ini, tanpa riasan, tanpa mahkota, dan tanpa perhiasan. Kecantikan yang sangat alami yang membuat Saruman begitu terpana. Akhirnya mereka pun bertemu dan di sini mereka mulai berjalan-jalan mengelilingi kota. Tapi sayangnya ternyata itu diketahui oleh salah satu anggota kerajaan, dan anggota kerajaan langsung melaporkan itu kepada Raja Maham yang membuat Raja Maham sangat khawatir bila saja Chani akan diambil oleh orang lain, sedangkan dia sudah dijodohkan dengan putranya. Kemudian Raja Maham langsung menemui sang pendeta, ayah dari Chani, dan di sini dia meminta untuk segera dilangsungkan pernikahan secepat mungkin. Kemudian di malam harinya
Pesta megah pun dilangsungkan di istana. Sarman yang melihat hal itu, dia tidak tinggal diam. Dia langsung menyusup ke dalam istana agar bisa bertemu dengan Chani. Di dalam dia juga melihat sesuatu hal yang tampak sangat mencurigakan. Saat Raja Maham bertemu dengan pemimpin kota yang lainnya untuk bertransaksi pembelian senjata. Dan di sini Raja Maham memiliki sejumlah banyak emas yang telah dia kumpulkan, yang membuat Sarman menjadi heran. Bagaimana orang ini bisa menimbun begitu banyak harta? Tapi sebelum Sarman pergi dari tempat itu, Sarman ketahuan oleh salah satu anggota kerajaan yang tampak asing dengan dirinya, yang membuat Sarman harus dikejar. Kemudian Sarman menyamar menjadi salah satu penari di tempat itu. Awalnya para penari yang lainnya sangat heran, mengingat dia tidak mengenal Sarman. Tapi di sini untungnya Sarman mampu dan juga bisa menari dengan sangat bagus, yang membuat semua orang teralihkan. Begitu pula dengan Chani yang langsung tahu kalau itu ialah Sarman. Setelah acara menari itu selesai, Sarman menemui Chani di kamarnya. Di sini terlihat Sarman dan juga Chani sangat bahagia di saat mereka berdua bertemu. Tapi kemudian anak dari sang raja masuk ke dalam kamar. Tapi di sini Chani menyegah pria ini untuk masuk lebih dalam dan berkata kalau dia sedang ganti baju, padahal di dalam ada Sarman. Kemudian Sarman pergi dari tempat itu. Tapi saat dia akan pergi, dia tidak sengaja bertemu dengan sang raja. Untungnya sang raja hanya menatap Sarman dan tanpa curiga. Kemudian Sarman bisa pergi begitu saja dari tempat itu. Beberapa hari pun berlalu. Di sini orang-orang tengah menyiapkan pernikahan untuk Chani dan juga sang putra mahkota, yaitu Manju. Di sini Chani tidak bisa berbuat apapun karena memang perjodohan ini sudah dilakukan sejak lama. Tak selang lama Sarman datang. Dia begitu marah dengan Chani yang telah menerima pertunangan itu. Tapi di sini Chani menjelaskan bahwa dia tidak bisa menolak karena perjodohan ini sudah berlangsung begitu lama. Ditambah lagi ini untuk kemaslahatan seluruh orang di Mohenjo-daro. Tapi Sarman terus meyakinkan Chani bahwa pernikahan ini ialah salah. Tapi kemudian Manju datang di belakang Sarman dan langsung menghajar Sarman. Sarman yang tahu kalau posisinya sedang terdesak langsung menghajar balik ke arah Manju, yang membuat pertarungan itu terus terjadi. Di sisi lain, di luar kota, orang-orang mulai berdatangan menuju istana karena menganggap kalau mereka memiliki hubungan yang sangat penting di dalam pesta pernikahan itu dan menjadi bagian penting di dalamnya. Tapi mereka malah tidak diundang dan dikesampingkan. Saat orang-orang berada di luar gerbang, Sarman dan juga Manju terus bertarung, sehingga mereka tanpa sadar sudah bertarung di tengah kerumunan orang-orang ini. Sang raja yang melihat hal itu begitu marah di saat melihat sang putra kalah begitu saja dengan Sarman. Kemudian sang raja berkata kalau dia akan meminta kepada Sarman untuk melakukan satu ritual, apakah dia layak untuk mendapatkan sang gadis pujaan hati. Kemudian Sarman pun ditangkap, dimasukkan ke ruang bawah tanah. Di malam harinya sang pendeta bertemu dengan Sarman. Dia mulai memberitahu tentang hal yang sebenarnya, bahwa ayahnya Sroja ternyata tidak mati karena penyakit, karena dibunuh oleh sang raja. Sang raja sebenarnya hanyalah orang biasa tadinya. Kemudian diangkat oleh ayah dari Sarman yang merupakan raja sebelumnya. Tapi karena ketamakan dan juga kerakusannya, sang raja mulai memfitnah ayah dari Sarman dan kemudian langsung menghabisinya. Semenjak itulah kota menjadi sangat berubah dan peraturan pun juga dirubah dan orang-orang mulai hidup sengsara. Sarman pun yang mendengarkan kebenaran itu pun langsung bertekad akan menyudahi semua. Kemudian di keesokan paginya Sarman langsung diuji untuk bertarung dengan dua raksasa. Di sini Sarman memilih tongkat Trisula untuk mengalahkan kedua raksasa itu. Tapi di pertarungannya tidak seimbang ini, Sarman berusaha untuk terus melawan. Dan akhirnya Sarman mampu mengalahkan dua raksasa itu. Tapi di sini Sarman tidak menghabisi kedua raksasa itu karena dia masih memiliki hati. Dari sinilah putra dari sang raja kalah dari pertarungan. Dan akhirnya sang raja pun mengizinkan Sarman untuk bersama dengan Chani. Karena sang putra dari sang raja tidak terima, akhirnya dia menghabisi pendeta dan sekaligus ayah dari Chani. Kemudian dia langsung mengejar Chani karena dia beranggapan bila dia tidak bisa menikahi Chani, maka begitu pula dengan Sarman. Tak selang lama Sarman datang dan menghadang pria ini dan kemudian mereka pun saling bertarung. Tak selang lama Sarman langsung melumpuhkan pria ini dan dia pun tewas di tangan Sarman. Disingkat cerita, Sarman dan juga Chani melangsungkan pemakaman ayah dari Chani yang tewas akibat kejadian itu. Dan Chani pun langsung melakukan pengumuman kepada masyarakat bahwa sebenarnya Sarman ialah putra dari raja yang terdahulu yang telah dihabisi oleh raja yang sekarang karena ketamakan dan kerakusan. Tak selang lama Durja dan juga Bima datang. Paman dan bibinya ini juga mengiyakan semua hal yang terjadi, kemudian mengungkap seluruh kebenarannya kepada masyarakat.
Kemudian di sini Sarman meminta kepada orang-orang untuk memakamkan orang-orang yang telah menyuarakan kebenaran dengan layak. Setelah pemakaman itu, mereka pun bertekad untuk merubah kota ini. Di sisi lain, sang raja begitu kehilangan putranya yang telah tewas. Istrinya pun begitu marah kepada suaminya ini dan berkata bahwa kau dulu telah mengambil ayah dari Sarman dan menghabisinya. Dan kini Sarman datang dan merenggut nyawa dari putramu dan tunggu kehancuran atas dirimu. Di keesokan paginya, Sarman mulai melihat ke arah bendungan di mana aliran sungai sudah putus sepenuhnya. Di sini, orang-orang suruhan dari sang raja mulai terus menambang emas di tempat itu. Di malam harinya, Sarman dan juga para penduduk kota mulai menjarah dan mengambil kembali emas-emas dari sang raja. Dan kemudian di sini Sarman juga berkata kepada masyarakat di kota bahwa emas yang mereka kumpulkan sebenarnya digunakan untuk membeli persenjataan dan memperkaya sang raja sendirian, yang bertujuan untuk membalas kepada kota yang telah mengusir dirinya. Setelah mendengarkan kebenaran itu, masyarakat langsung menuju istana untuk menggulingkan sang raja. Kali ini sang raja benar-benar tidak bisa berkutik. Dia diseret, bahkan diperlakukan bukan seorang raja. Kemudian di sini Sarman berkata bahwa kota ini tidak membutuhkan pemimpin yang baru karena rakyatnya yang akan menjadi pemimpin. Setelah itu, Sarman pun memerintahkan kepada seluruh warga kota untuk menjebol bendungan. Setelah bendungan jebol, aliran sungai langsung melahap kota itu dan meluluhlantahkan segalanya. Dan dari sinilah mereka akan mulai kehidupan yang baru. Kehidupan yang seharusnya mereka ambil sejak dahulu. Dan sungai ini dinamai Sungai Gangga sebagai perwakilan dari Dewi Sindhu. Dan di ujung sungai terdapat unicorn yang menatap ke arah Sarman. Dan film pun I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look